Syariah 5 semester 7 akan memaparkan mengenai investasi pada saham syariah. Submateri pertama yang akan saya bahaskan yaitu mengenai pengertian saham. Saham merupakan surat tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Sedangkan saham syariah merupakan bukti kepemilikan modal dalam suatu perusahaan yang memenuhi syarat dalam prinsip syariah dan tidak terdapat saham yang memiliki hak-hak istimewa di dalamnya. Submateri yang kedua yang akan saya bahas yaitu mengenai macam-macam saham. Yang pertama, ditinjau dari kemampuan klaim atau hak tagihnya, saham dibedakan menjadi dua, ada saham biasa dan saham preferred. Yang kedua, ditinjau dari cara peralihannya, ada saham atas nama dan saham atas unjuk. Yang ketiga, ditinjau dari kemampuan atau kinerja perdagangannya, ada blue chip stock, income stock, counter cyclical stock, spekulatif stock, dan growth stock. Submateri yang ketiga yaitu mengenai mekanisme investasi pada saham syariah. Mekanisme investasi pada saham syariah ini dapat dilakukan di dua pasar. Yang pertama yaitu pasar perdana dan yang kedua di pasar sekunder. Transaksi di pasar perdana ini biasanya diperuntukkan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya pada suatu perusahaan publik, tetapi mereka mempunyai kriteria atau ketentuan yang harus dipenuhi oleh perusahaan tersebut melalui prospektus, misalnya saja yaitu mengenai laporan keuangannya ataupun proyeksi laba rugi yang akan diperoleh selama tahun berjalan. Transaksi yang kedua itu dapat dilakukan di pasar sekunder. Transaksi di pasar sekunder ini biasanya hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa efek dan dapat melalui broker ataupun dapat melalui dealer. Submateri yang keempat yaitu mengenai instrumen dan perkembangan saham syariah di Indonesia. Instrumen saham syariah yang pertama yaitu ada saham, yang kedua emiten, yang ketiga pasar sekunder, dan yang terakhir yaitu pasar primer. Sedangkan perkembangan saham syariah di Indonesia itu saham syariah sebetulnya telah ada sejak tahun 1997 dalam bentuk reksadana syariah. Selanjutnya, PT Bursa Efek Jakarta beserta PT Dana Reksa Investment Management mengeluarkan Jakarta Islamic Index yang terdiri 30 saham dalamnya. Jakarta Islamic Index ini merupakan salah satu saham yang ada di Indonesia yang akan memberikan harga rata-rata kepada saham yang memiliki kriteria sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan dibentuknya adanya Jakarta Islamic Index ini yaitu untuk meningkatkan kepercayaan bagi para investor agar mereka mau menanamkan modalnya di saham syariah. Perkembangan selanjutnya yaitu awal September 2002 muncul instrumen baru yaitu obligasi syariah dari PT Indosat. Selanjutnya di tahun 2006 muncul kembali instrumen baru yaitu obligasi sewa atau biasa dikenal dengan obligasi ijarah. Dan di tahun 2007 Bapepam merilis daftar efek syariah yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di portofolio syariah. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.